Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit materi filsafat matematika tentang hubungan matematika dengan agama. Dengan dosen pengampu Bapak Yanuar Herimurti Anto SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Bella NPM 193100026. Hubungan matematika dengan agama. Sekitar 600 tahun sebelumnya, Al-Quran sudah menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara matematis. Dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Semua yang ada di alam ini ada ukurannya, ada hitungan-hitungannya, ada rumusnya, atau ada persamaannya. Ahli matematika atau fisika tidak membuat suatu rumus sedikit pun, mereka hanya menemukan rumus atau persamaan. Albert tidak membuat rumus E sama dengan MC kuadrat, dia hanya menemukan dan menyimbolkan. Archimedes menemukan hitungan mengenai volume benda melalui media air. Hukum Archimedes itu sudah ada sebelumnya, dan dialah yang menemukan pertama kali melalui hasil menelaah dan membaca ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tokoh matematikawan dari kebangsaan Iran yaitu Al-Biruni. Al-Biruni memperkenalkan pengukuran pengujuran geodesi dan menentukan keliling bumi dengan cara yang lebih akurat. Dengan bantuan matematika, dia dapat menentukan arah kiblat dari berbagai macam tempat di dunia. Contoh Al-Quran yang membahas tentang penjumlahan. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ayat tersebut membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal dalam gua, yaitu 300 tahun ditambah 9 tahun, sama dengan 309 tahun. Kemudian contoh Al-Quran yang membahas tentang pengurangan. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14, yang mana artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat tersebut menjelaskan tentang lamanya Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya, yaitu 1000 tahun dikurang dengan 50 tahun, sama dengan 950 tahun lamanya. Kemudian contoh Al-Quran yang bahas tentang kali lipat. Quran surat An-Nur ayat 2, yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman orang yang melakukan perzinaan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dikenakan sanksi 100 kali dera. Kita mengetahui 100 kali dera merupakan kali lipat yang sering sekali dibahas di dalam matematika. Kemudian contoh Al-Quran yang membahas tentang bilangan pecahan. Di dalam Quran surat Al-Nisa ayat 12, di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta warisan. Di ayat tersebut ada penyebutan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8, yang mana di dalam matematika ini sering sekali digunakan bilangan tersebut di dalam bilangan pecahan. Kemudian contoh Al-Quran yang membahas tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 3, yang artinya, dan yang genap dan yang ganjil. Contoh, dipunyai himpunan bilangan real, yang mana anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam himpunan bilangan real tersebut, kita bisa mengelompokkan yang ganjil dan yang genap. Jika kita mengelompokkan 0, 2, 4, 6, 8, 10, maka kumpulan angka-angka tersebut bisa dikatakan dengan kumpulan himpunan bilangan genap. Dan jika kita mengelompokkan 1, 3, 5, 7, 9, maka angka-angka tersebut bisa dikatakan dengan kumpulan bilangan ganjil. Bilangan genap seperti 1000 bulan yang disebut pada Quran surat Al-Qadr ayat 3, yang mana artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sedangkan bilangan yang ganjil seperti 3 hari yang disebut pada Quran surat Al-Hud ayat 65, yang artinya mereka membunuh unta itu. Maka Sholeh berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Memahami konsep kejujuran dan konsep perkalian. Alam semesta ini berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah.
Dalam matematika sendiri, banyak hukum-hukum yang kita sebut dengan postulat, teorema, lemma, koroleri yang harus dipatuhi dan bersifat mengikat dan memaksa. Apabila tidak, maka akan menyalahi aturan sehingga kesimpulan akan salah. Sehingga dalam menjalani hidup aturan-aturan Allah harus kita laksanakan sebagai upaya simbol kepatuhan kita pada Yang Maha memberi kehidupan di dunia ini. Aturan Allah dalam kita sebagai manusia harus berperilaku jujur. Dalam konsep matematika itu sendiri, prinsip kejujuran dapat kita lihat pada konsep perkalian. 1. Plus dikali plus sama dengan plus. Itu mengandung makna, jika ada suatu kebenaran dan kita katakan benar, maka kita adalah golongan orang-orang yang benar. 2. Plus dikali min sama dengan min. Itu mengandung makna, jika ada sebuah kebenaran dan jika mengatakannya salah, maka kita merupakan golongan orang-orang yang salah. Yang ketiga, min dikali plus sama dengan min, mengandung makna sesuatu yang salah kita katakan benar, kita pun menjadi orang yang salah. Yang keempat, min dikali min sama dengan plus, mengandung makna sesuatu yang salah kita katakan salah, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Mungkin begitu sedikit arti matematika tentang kehidupan. Yang ingin ditekankan di sini bahwa ternyata matematika juga mengajarkan konsep kejujuran, dalam artian yang hak harus kita katakan hak dan yang batil juga harus kita katakan batil, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang menyeru pada kebenaran. Kemudian memahami kesatuan umat manusia dengan konsep sistem persamaan linear. Kesatuan umat diibaratkan adanya persamaan-persamaan dalam hal membangun umat. Dalam matematika, sebuah persamaan akan muncul ketika terdapat sebuah solusi, sehingga kita dimasukkan ke dalam sebuah sistem persamaan tersebut. Contoh, 2x sama dengan 10, maka nilai x-nya sama dengan 5. X sama dengan 5 adalah solusi dari sebuah persamaan tersebut. Bagaimana ketika terdapat dua buah persamaan yang berbeda? Maka dalam matematika dikenal dengan prinsip eliminasi ataupun substitusi. Dalam hal ini, perbedaan-perbedaan hanya dapat disatukan dengan cara mengeliminasi keegoisan pada diri kita masing-masing dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52-53. Dengan mengambil hikmah dari prinsip eliminasi dan substitusi, tentunya persatuan dan kesatuan umat Islam akan lebih kokoh dengan meninggal akan suku ras, golongan, akan tetapi tetap saling mendukung dan saling mengisi demi kejayaan umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.